Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Watchi the Demon Slayer yang rilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang selalu mencari dan membasmi iblis. Namun karena kesalahpahaman, akhirnya dia dikurung di lukisan selama kurang lebih 500 tahun. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di sebuah rumah sakit, kita akan diperkenalkan dengan salah satu tokoh yang bernama Dewa Bulan. Dia menceritakan kepada seorang dokter spesialis kejiwaan tentang latar belakang hidupnya sampai dengan saat ini. Dia juga meyakinkan dokter bahwa dia merupakan seorang dewa, lantas itu tidak membuat dokter percaya kalau dia memang seorang dewa. Setelah sampai cerita, sampailah kepada waktu di mana dia menceritakan kejadian di masa lalunya. Di masa lalu memang benar, dia adalah seorang dewa yang bertugas mencari para iblis dan menangkap mereka untuk keamanan masyarakat di dunia pada zaman itu. Tidak hanya Dewa Bulan saja yang kala itu mencari iblis, akan tetapi dia ditemani oleh dua orang sahabatnya. Mereka adalah Tutu dan Toto. Kemudian mereka bertemu dengan seseorang guru sakti di sebuah desa kecil di pedalaman, di mana guru tersebut bernama Wadam yang sedang mengobati salah satu penduduk di desanya. Guru Hua ini merupakan salah satu guru terhebat yang berasal dari barat. Dia juga mempunyai visi dan misi untuk menjaga kedamaian dari para iblis. Kedatangan mereka ke Guru Hua adalah untuk membantu mereka menemukan iblis dan seruling suci tersebut. Karena dari penjelasannya bahwa iblis itu tunduk kepada siapa saja orang yang berhasil meniupkan seruling itu. Dan di malam harinya, mereka pun keliling untuk mencari iblis. Toto yang sudah dari tadi berada di atap rumah ternyata menemukan seekor iblis. Tanpa berlama-lama, Guru Hua pun menarik busur panah beserta dilengkapi dengan tali layangan ke arah iblis tadi. Dan akhirnya berhasil mengenai iblis yang berwujud tikus raksasa itu. Namun tiba-tiba Guru Hua juga mendapatkan anak panah dari arah yang sama, di mana anak panah tersebut berisi selembar kertas mantra. Kemudian ia bertanya siapa pemilik anak panah ini. Salah satu dari muridnya memberitahukan bahwa anak panah itu adalah milik seseorang yang bernama Watchi. Dan dari sinilah ceritanya pun dimulai. Di sebuah kekaisaran, sang kaisar yang sedang memberikan hormat kepada pangeran kayangan yang turun dari langit. Mereka mempersembahkan upeti kepada sang pangeran. Mereka kemudian menyambut kedatangan pangeran dengan sebuah musik. Namun tiba-tiba ternyata sang kaisar telah ditipu oleh seorang yang bernama Watchi. Watchi sangat berambisi menjadi seorang pendeta yang terkenal, dan dia bukan pangeran dari kayangan. Kemudian dia memperlihatkan kemampuannya untuk mengendalikan angin, hujan, api, gunung meletus, banjir, dan tsunami. Setelah Watchi mengejek-ngejek kekaisaran, kemudian dia masuk ke dalam sebuah lukisan. Sang kaisar yang merasa ditipu dan kesal, kemudian kaisar memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap Watchi. Sementara di lain tempat, terlihat Watchi dan rekannya yang bernama Corangi sedang merencanakan penculikan kepada seorang wanita dan menukarnya dengan sebuah belati. Dan ketika sedang minum, ia mendengar sekelompok orang yang sedang membanggakan kehebatan dari Guru Hua. Dan tak lama setelah itu, murid Guru Hua pun datang untuk menangkap Watchi dan aksi bela diri pun terjadi. Pertarungannya pun dimenangkan oleh Watchi karena seperti yang kita lihat di awal, dia memiliki segudang kekuatan yang tentunya sangat mudah mengalahkan anak buah dari sang Guru Hua. Kemudian mereka berdua pergi menuju Tuan Putri dan Corangi berubah menjadi seekor kuda. Ternyata Corangi itu adalah binatang peliharaan Watchi yang diubahnya menjadi manusia pada saat tertentu. Hari berganti malam pun tiba. Di sebuah desa terlihat dua orang wanita yang sedang merencanakan sesuatu. Rencana tersebut adalah membunuh Tuan Putri. Saat itu, proses perjalanan mengantarkan Tuan Putri sudah direncanakan oleh wanita tua tadi. Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus karena seorang Watchi, alasan cerdasnya adalah dia tidak memiliki pekerjaan. Kemudian tibalah perjalanan mengantarkan Tuan Putri. Ternyata aksi perampokan itu sudah disetting oleh wanita tadi. Dia ditugaskan
untuk membunuh Tuan Putri yang sekarang sudah menjadi janda agar tidak membawa aib bagi bangsanya. Namun aksi tersebut harus gagal karena Woji, dan dalam kejadian ini Woji menyimpan perasaan kepada Tuan Putri. Akan tetapi dia malah membungkusnya dengan kain dan membawa Tuan Putri tersebut kepada seorang ketua untuk ditukarkan dengan hadiah. Kemudian, saat itu Woji juga meminta imbalan sebuah belati, sementara tawanan Tuan Putri tadi diserahkan kepada seorang bapak tua. Namun ternyata, Woji sudah menggunakan mantranya untuk mengelabui si bapak tua itu, dengan mengubah seorang pengawal wanita tua tadi menjadi Tuan Putri dengan mantranya. Woji pun masuk untuk mengambil belatinya, yang ternyata adalah seruling Mahadewa. Kemudian iblis tersebut memperlihatkan wujud aslinya dan menyerang Woji. Lalu iblis tersebut pun kabur dan seruling Mahadewa sudah di tangan Woji. Di tempat yang sama, Guru Hua dan ketiga dewa tadi datang untuk menangkap iblis dan mengurungnya dalam sebuah botol kecil yang bernama labu. Dan hilangnya seruling itu membuat Guru Hua berniat untuk mencarinya kembali. Lalu tibalah di rumah Woji dalam lukisan, di mana Woji ini merupakan murid dari seorang guru yang berasal dari timur. Guru ini bernama Guru Chang'an. Dulunya Guru Chang'an ini adalah seorang pendeta hebat. Ia memilih menyembunyikan identitasnya, dan Guru Chang'an ini sudah mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Woji di desa lain. Guru Chang'an pun mempertegas bahwa Woji tidak akan bisa menjadi pendeta sejati sama seperti dirinya karena Woji belum bisa menguasai ilmu mengosongkan jiwa. Tanpa mereka sadari, Guru Hua dan tiga dewa sudah berada di kuil, tempat di mana rumah Woji dan gurunya berada dalam sebuah lukisan. Kehadiran Guru Hua dari barat sudah disambut oleh Guru Chang'an dari timur. Guru Chang'an kemudian bertanya kepada Guru Hua, apakah kau menginginkan seruling itu? Namun Guru Chang'an tidak memberikan seruling itu karena Guru Chang'an sudah mengetahui rahasia di balik seruling itu jika jatuh ke tangan yang salah. Guru Chang'an kemudian bertanya lagi, mungkinkah salah satu dari kita ini adalah iblis? Lalu Guru Hua pun menjelaskan sambil mengiris kulitnya dengan busur panah tadi, sambil berkata bahwa darah iblis itu berwarna hijau. Kemudian seruling itu pun langsung terbang dan memilih mana tuan yang terbaik. Ternyata seruling itu lebih memilih membagi menjadi dua, sungguh pilihan yang sangat bijak. Setelah Guru Hua mendapatkan setengah dari seruling itu, mereka kemudian pulang. Guru Chang'an memperingatkan kepada Woji agar jangan berurusan dengan Guru Hua karena Guru Hua bukanlah level yang cocok untuk Woji. Setelah malam hari, Guru Chang'an kemudian membaca sebuah buku dan ditemani oleh secangkir teh hangat. Ternyata Guru Chang'an sudah diracuni oleh Guru Hua lewat secangkir teh tadi. Guru Hua ternyata dirasuki oleh roh iblis sehingga kedatangannya untuk mengambil setengah dari seruling itu dan menguasainya. Namun Guru Hua tidak berhasil karena setengah dari seruling itu sudah dibawa oleh Woji. Ketika sudah sampai di sebuah kuil, mereka berdua bergerak menuju rumah mereka. Namun ketika sudah sampai, mereka malah diborgol dengan sebuah kalung di kaki mereka. Dewa-dewa ini mengira kalau Woji lah pelaku pembunuh gurunya. Kemudian mereka akan dikurung dalam sebuah lukisan selama 500 tahun lamanya. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Guru Hua sebenarnya bukan merupakan orang yang baik. Tak lama setelah itu, giliran Woji lah yang akan dikurung menyusul temannya. Dengan akal dan kecerdikan yang dimilikinya, Woji pun berhasil meraih setengah seruling itu dan ikut terkurung bersamanya selama 500 tahun. Setelah kejadian itu, tibalah di era modern sekarang ini. Masing-masing dari dewa tersebut memiliki profesinya sendiri. Dewa bulan seperti yang dilihat di rumah sakit mengalami depresi yang sangat berat, sehingga ia memutuskan untuk melupakan kejadian yang pernah dialaminya. Sementara itu Dewa Tutu berprofesi sebagai peramal dan Dewa Toto sebagai pastor di sebuah gereja. Pada saat Dewa Tutu sedang meramal seorang wanita, tiba-tiba wanita tersebut menunjukkan sebuah lukisan yang mengeluarkan warna aneh dari belakang itu. Kemudian Dewa Tutu memeriksa botol yang berisi iblis yang sudah dikurung selama 500 tahun dan ternyata sudah pecah. Bisa diartikan bahwa iblis tersebut sudah merasuki jiwa manusia di luar sana. Kemudian Dewa Tutu segera memberitahukan kepada Dewa Toto bahwa iblis tersebut sudah terbebas dari botol. Dan ternyata iblis tersebut sudah merasuki jiwa manusia, yaitu di tubuh dua orang dokter yang sedang merawat Dewa Bulan.
Namun apa daya, tanpa guru Hua, guru Chang'an dan Wochi, mereka tidak bisa menangkap iblis tersebut. Karena kondisi yang terdesak ini, mereka akhirnya memilih mengeluarkan Wochi yang sudah terkurung lebih dari 500 tahun lamanya untuk membantu mereka melawan iblis. Dan kemudian, kedua iblis tersebut berhasil dikalahkan dan dimasukkan kembali ke dalam botol. Setelah kejadian itu, seperti biasa para dewa tadi kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dewa Toto kali ini dipercaya lagi untuk menjadi pastor di sebuah gereja. Ketika sedang melakukan pengakuan, tiba-tiba Dewa Toto dikagetkan dengan dua botol yang bergerak begitu kencang yang membuat Dewa Toto lari dari ruangan. Sementara wanita yang melakukan pengakuan tadi perlahan berubah wujud menjadi guru Hua, yang artinya guru Hua masih hidup. Kemudian ketika dewa tadi menjadi keheranan karena mereka menduga kalau guru Hua telah meninggal. Lalu para dewa tadi menceritakan kepada guru Hua bahwa mereka juga sudah mengeluarkan Wochi dari lukisannya. Tentu hal ini menjadi berita yang sangat bagus karena peluang guru Hua untuk menguasai kembali seruling itu menjadi kenyataan. Dan scene selanjutnya terlihat guru Hua sedang makan di sebuah restoran. Terlihat para tamu dan koki di dapur sudah tidak bernyawa karena sudah dibunuh oleh guru Hua yang menyisakan seorang gadis yang masih kecil dan membiarkannya untuk hidup. Penantian panjang pun terbayarkan berkat kemampuan sihir yang dimiliki guru Hua dan berhasil memanipulasi pikiran seorang gadis yang bernama Wen Ren untuk berkhianat dan membawanya bertemu dengan guru Hua. Wochi yang tidak mempunyai kekuatan berhasil dikalahkan oleh guru Hua. Dengan sisa kertas yang dimilikinya, Wochi kemudian menyelamatkan Wen Ren yang terjatuh akibat pengaruh kekuatan dari guru Hua yang sudah hilang. Tidak berhenti di situ, guru Hua kembali menyerang Wochi yang membuatnya tidak sadarkan diri dan ikut tenggelam di dalam air. Dan pada akhirnya, setengah seruling itu pun berhasil disambungkan ketika dewa ini kemudian menyerahkan seruling suci itu kepada guru Hua. Beruntung, aksi tersebut digagalkan oleh Corang Yi. Ketiga dewa ini pun belum menyadari bahwa guru Hua adalah orang yang sangat jahat, namun perlahan mereka mulai percaya dan tidak menyerahkan seruling tersebut. Keberanian Corang Yi yang melawan guru Hua hanya dengan satu kertas magic, namun itu pun gagal. Guru Hua kemudian menyerang Corang Yi tapi berhasil ditangkis oleh Wochi. Seketika Wochi pun berhasil pulih kembali dan membawa Wen Ren lari dari tempat tersebut menuju tempat yang lebih aman. Dan di sanalah terjadi pertempuran spektakuler yang hanya mengandalkan ilmu magic. Dan pada akhirnya, seruling tersebut berhasil dikuasai oleh guru Hua, lalu dia meniupnya. Ketika seruling itu jatuh pada tuan yang baru, maka dia berkuasa atas iblis tersebut. Di tengah membunyikan seruling, tiba-tiba guru Hua ditusuk dengan ranting kayu di rusuk kirinya. Dari sini, para dewa tadi baru sadar. Ternyata guru Hua merupakan jelmaan dari iblis, terlihat dari darah yang berwarna hijau. Setelah guru Hua tidak berdaya, Corang Yi melempar seruling itu dan disambut dengan jurus memotong daging ayam dari Wochi yang membuat seruling tersebut patah kembali. Sementara itu guru Hua berhasil diborgol kakinya menggunakan kalung suci oleh para dewa dan mengurungnya dalam sebuah lukisan. Lalu film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film, saya undur diri dan salam Sundaners.